strategi kita sama, kemudian juga bagaimana kita mulai membagi tugas, tanggung jawab, supaya rencana perjalanan ke depan bisa diemban dengan baik. Jadi kebersamaan itulah yang menjadi topik utama. Kalau sudah bubar tidak akan ada pertemuan. Nah, jadi pertemuan ini justru menandakan soliditas ya dan konsolidasi yang semakin intens dilakukan oleh koalisi perubahan. Kemarin dengan Pak Surya Paloh, hari ini dengan Pak SBY, besok insya Allah pagi akan rencana bertemu juga dengan Pak KMS ya. Dari PKS. Jadi 3 partai ini didatangin secara bergantian oleh Mas Anies maupun juga oleh tim 8. Nah, di sini kita lihat bagaimana sama-sama kita diskusikan. Kita sama-sama ingin menang. Apa yang menjadi kendala atau tantangan di koalisi perubahan hari ini kan tentu semua tahu, yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies yang memang menurun. Di mana kita tahu pasti salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya kepastian. Anies yang kita yakin apabila memang dalam waktu dekat ini bisa segera deklarasikan, pasangan cawapresnya juga, kami sangat yakin ini akan menjadi game changer nanti. Ada pertemuan antara SBY, Anies Baswedan, dan tim 8 untuk membicarakan ya tentu bagaimana nasib pencalonan Anies Baswedan ke depan. Demikian juga misalnya siapa yang akan mendampingi akhirnya sebagai calon wakil presiden. Ini menarik ya, saudara sekalian, karena barang ini tidak putus dan kemudian di tengah elektabilitas Anies yang so-called menurut lembaga survei terus turun. Terakhir Litbang Kompas. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini ya, sahabat era sekalian. Kita kerjakan, mengupdate masing-masing, menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing. Baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman di koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan. Ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyek. Yaitu salah satunya adalah soal menurunnya elektabilitas ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Ada beberapa hal sebenarnya ya, sebelumnya sudah dibantah juga. Ragukan hasil survei Anies Baswedan, Surya Paloh, dengan segala hormat banyak yang tidak tepatnya. Anies bandingkan hasil survei internal dengan sejumlah lembaga survei, bedanya jauh sekali. Oke. Jadi sobat sekalian, saya pernah juga melihat survei ya yang dilakukan oleh bukan lembaga survei tetapi oleh institusi negara. Saya tidak sebutkan, dan memang berbeda. Dalam hasil survei tersebut justru Anies tipis ya, nomor 2 dia. Yang tercecer jauh justru nama lain. Jadi Anies 1 dan 2 itu head to head dan masih dalam kerangka margin of error. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak aneh juga ketika tiba-tiba ada calon yang di-boost begitu luar biasa untuk menjadi bahkan nomor 1. Jadi itu peran lembaga survei yang menurut saya memang luar biasa menggiring opini publiknya ya.
Anies, SBY, Surya Paloh dan Salim Segaf punya pandangan dan strategi yang sama. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, usai mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sabtu 26 Agustus 2023 pagi, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyambangi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Anies mengaku mendapat banyak masukan untuk menjaga persatuan bangsa ke depan. Ada penekanan dari percakapan tadi mengenai bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan, menjaga kerekatan antar anak bangsa, sehingga apa yang kita ikhtiarkan melakukan perubahan untuk persatuan itu benar-benar menghasilkan persatuan, kata Anies. Menurut Anies, dari 3 pertemuan dengan petinggi ketiga partai itu, menurutnya Paloh, SBY, dan Salim Segaf memiliki pandangan yang sama, memiliki kesepakatan tentang arah langkah strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Habib Salim itu sama. Mereka semua berpandangan yang sama, kata dia. Anies mengaku pertemuan dengan para politikus senior tersebut membuatnya mendapat energi baru. Jadi kita semua merasa dapat energi baru pagi ini dari beliau, Ketua Majelis Syuro, dan harapannya kita bisa bergerak lebih baik, lebih sistematis untuk kedepannya, pungkasnya. Sebelumnya, Anies menyebut KPP kini siap untuk tahap selanjutnya, yakni mengumumkan bakal cawapres. Namun, lagi-lagi Anies enggan mengumumkan kapan pengumuman akan dilakukan. Jadi KPP insya Allah siap menyongsong fase berikutnya, kata Anies. Begitu waktunya tiba diumumkan, sambungnya. Saat ini tim 8 dari KPP juga mulai membagi tugas detail terkait langkah ke depan menjelang pendaftaran ke KPU. Kita mulai bagi tugas tanggung jawab supaya rencana ke depan lebih baik, kata dia. Diketahui, juru bicara Koalisi Perubahan Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan, 3 partai politik rekan koalisi telah menyepakati satu nama cawapres pilihan baca pres Anies Baswedan. Menurut Sudirman, sosok capres pendamping Anies bukan lagi hal yang bakal dibahas di Koalisi Perubahan. Dia berujar pembahasan ihwal satu nama capres Anies telah disepakati sesuai pilihan Anies. Ialah sepakat, artinya hal itu sudah dianggap bukan lagi hal yang perlu dibicarakan, kata Sudirman di Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus 2023. Sudirman menyampaikan ini sejalan dengan kesepakatan awal KPP yang termuat dalam piagam yang telah ditandatangani perwakilan partai koalisi di tim 8 saat mengusung Anies maju sebagai Capres 2024. Piagamnya mengatakan pertama, secara bulat menunjuk Pak Anies sebagai baca pres. Kemudian, di salah satu pasal mengatakan untuk memilih capres diberikan kewenangan penuh kepada baca pres, kata dia. Sudirman menyebut deklarasi capres pendamping Anies tinggal menunggu momentum yang tepat saat ini. Kata dia, KPP bakal fokus pada tahapan meraih kemenangan di kontestasi Pilpres 2024.